Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robian, saya inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, air bersih jadi kebutuhan dasar yang mutlak dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Untuk memenuhi air bersih di Palembang, Perumda Tirta Musi terus meningkatkan kualitas produk maupun layanannya. Untuk berbincang terkait hal ini di studio Kompas TV Palembang, saat ini telah hadir Bapak Andi Wijaya Adani, Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Baik, saya sapa terlebih dahulu, Pak Andi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya, selamat pagi Pak Robi, selamat pagi semua pemirsa. Baik Pak. Nah, ini kan kita berbicara mengenai Perumda Tirta Musi begitu Pak ya. Nah, dari tahun ke tahun begitu Pak, jumlah pelanggan ini tentu bertambah begitu Pak ya. Nah, jadi ini ada berapa sumber air baku dan sistem pengolahan dan juga nih air minum ini yang dimiliki oleh Perumda Tirta Musi saat ini ada berapa Pak? Oke, jadi setiap tahun kami itu menambah pelanggan itu dari 10.000 sampai 15.000 setiap tahun. Jadi sekarang total 2024 akhir tadi jumlah pelanggan kita sudah 350.000 sambungan rumah. Jadi itu sudah cukup banyak ya. Dan produksi kami ini air bakunya sebagian besar kami ambil dari Sungai Musi. Dari Sungai Musi, dan kita sudah memproduksi air 5.017 liter per detik. 5.017 liter per detik. Kemudian ini juga kami alirkan ke semua masyarakat Kota Palembang. Ya. Nah, lalu bagaimana kapasitas produksi dan yang terpasang dan utilitas begitu Pak, produksi yang dari perusahaan sendiri? Kapasitas yang terpasang kita ini sekitar 5.200 liter per detik. Jadi masih ada idle capacity hanya sekitar 100-an liter per detik. Dan ini mungkin dalam waktu dekat juga akan kita pakai semua. Jadi ke depan kami harus juga melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas kita dengan membangun instalasi pengolahan air yang baru, membangun penyadapan air atau kita sebut dengan intake yang baru. Ya. Nah, melihat perubahan iklim saat ini begitu Pak, dan juga perkembangan pembangunan begitu Pak. Nah, tentunya apakah ada tantangan tersendiri baik dari Perumda Tirta Musi sendiri Pak? Oke, jadi Sungai Musi ini tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Jadi ada perubahan karakteristik baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga level air pada waktu musim hujan dan musim kemarau itu sangat berbeda sekali. Waktu musim hujan, banjir, kita biasa kebanjiran, dan kemarau itu biasanya surut sekali. Ini merupakan tantangan kita juga. Dari tingkat kekeruhan, sekarang tingkat kekeruhan tahun lalu kami pernah mencapai sampai 4.000 NTU, itu satuan untuk mengukur kekeruhan. Nah, padahal pada kondisi normal itu hanya 200-300 NTU, jadi naik beberapa kali lipat. Nah, ini mungkin menurut kami ini karena terjadinya erosi ya, erosi karena kita tahu di bagian hulu Sungai Musi sekarang sudah dibuka untuk pertambangan dan lain-lain, sehingga efeknya ke hilir ke Kota Palembang. Nah, seiring dengan itu juga ini kan daftar tunggu pelanggan baru juga banyak begitu Pak. Nah, seperti apa ini cara untuk mengatasi hal tersebut Pak? Oke, kita pembangunan di Palembang Barat itu sudah selesai. Jadi kita membagi wilayah pelayanan kita ada 3, yaitu Seberang Ulu, Palembang Timur, dan Palembang Barat. Seberang Ulu dan Palembang Barat ini sudah selesai, investasi, dan Palembang Timur ini masih kita seperti wilayah tadi ada teman kita dari Kompas TV masih belum dapat giliran ya. Nah, itu salah satu tujuan kita untuk semua masyarakat Kota Palembang ini akan menerima air minum dan kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Nah, rencana kami akan mengalirkan air dari Palembang Barat yang sudah kita akan kelebihan nanti kalau kami selesai membangun instalasi pengolahan di Gandus, itu 500 liter per detik, itu akan kami alirkan ke Palembang Timur. Sekarang kami lagi membuat jaringannya. Dan ke depan kami akan membangun memang khusus instalasi untuk di Palembang Timur. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk daerah yang mungkin sulit diakses begitu Pak, ini seperti apa Pak? Ya, itu karena itu tadi kami wilayahnya jauh, kemudian Kota Palembang berkembang dengan sangat pesat, sehingga kami harus bekerja dengan pengembangan Kota Palembang. Jadi dari sisi jaringan, instalasi pengolahan,
booster, dan intake harus kita perbanyak. Baik Pak, ini menarik sekali perbincangan kita karena masih banyak yang ingin saya pertanyakan gitu Pak. Baik saudara, usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Andi Wijaya Adani, Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak tadi sudah menyinggung bahwa terkait dengan iklim begitu Pak terkadang air sungai yang keruh. Nah, ini seperti apa Pak untuk mengatasinya? Oke, sejauh ini kami kalau kekeruhannya sudah ekstrim sampai 4.000 itu ekstrim, biasanya kami mengurangi kapasitas produksi sehingga proses pengendapan itu lebih lama di instalasi kita. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Tetapi jangka panjang yang ini harus ada program terintegrasi antara semua pemangku kepentingan untuk menjaga daerah aliran sungai atau das Musi ini biar ekosistemnya terjaga. Itu yang harus dengan kebijakan polisi, kemudian dengan penindakan ya, supaya ini tetap terjaga. Jadi kalau di hilir itu sangat sedikit sekali peluang kita untuk melakukan pencegahan. Jadi kita hanya suatu treatment yang jangka pendek. Kita hanya mengurangi produksi kita sampai setengah produksi kita kurangi kapasitas produksi. Biasanya 5.000, kita hanya produksi sampai 3.000 supaya jangan kekeruhannya itu sampai ke pelanggan. Tetapi konsekuensinya volume yang dialirkan ke pelanggan itu kurang. Itu masalahnya. Jadi menurut saya ini merupakan program jangka panjang yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan untuk menjaga daerah aliran sungai-sungai Musi supaya tetap lestari. Betul. Nah, jika kita berbicara mengenai kualitas air begitu Pak, ini apakah ada prosedur yang digunakan begitu untuk menguji dan memastikan bahwa air ini tidak terkontaminasi begitu Pak? Oke. Baiklah, kami ada dua sebenarnya. Air baku kita itu biasanya kami uji berapa kekeruhannya, berapa kadar besinya segala macam, dan juga air yang keluar itu kami lakukan juga pemeriksaan. Jadi semua air yang keluar dari instalasi kami itu dia harus memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan sebagai air minum. Saya garis bawahi sebagai air minum. Jadi di instalasi kita itu air bisa kita minum, Pak Robi. Jadi kita bisa minum di instalasi kita dan syaratnya seperti itu. Terjamin ya, terjamin ya. Kami biasa kalau ada tamu-tamu pejabat kami ajak untuk sama-sama kita minum air langsung dari keran di instalasi kita. Nah, tetapi masalahnya di perpipaan kita ini banyak yang tua-tua. Ini ada yang zaman Belanda dibangun dan kita belum confidence terhadap adanya kebocoran-kebocoran di perpipaan kita. Makanya kita masih belum bisa air kita itu langsung diminum. Tetapi kalau di instalasi kita langsung bisa diminum. Baik. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi begitu Pak. Nah, ini kan untuk mengatasi begitu Pak mengenai pencemaran sendiri. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Perumda Tirta Musi? Oke, kami meletakkan intake kita itu di hulu Sungai Musi. Yang besar itu ada di Musi 2. Di Musi 2 itu, di hulu Musi 2 itu saya pikir tidak ada industri. Di hilir yang ada industri. Kemudian kami juga sedang membangun intake di Pulau Kerto, lebih hulu lagi. Karena kita ingin menjamin air kita itu tidak tercemar. Dan itu tadi kami melakukan analisa. Logam beratnya kami lakukan analisa. Kemudian kadar semua yang memenuhi persyaratan untuk air minum itu harus memenuhi. Nah, untuk jenis pencemarannya sendiri begitu Pak, yang mungkin kerap terjadi di Kota Palembang ini sebenarnya pencemaran seperti apa Pak? Kalau pencemaran itu paling kekeruhan itulah. Kekeruhan itu karena adanya erosi di hulu Sungai Musi. Itu yang sering terjadi. Yang kedua yang kami sebut dengan browning. Browning itu adalah air Sungai Musi itu dia transparan bening tetapi dia berwarna coklat biasanya. Itu biasanya terjadi kalau setelah banjir, tidak ada hujan, air dari rawa itu kembali ke Sungai Musi, dia membawa asam organik dari rawa-rawa itu ke Sungai Musi. Itu biasanya kita agak sulit melakukan penjernihan. Biasanya kami melakukan pengurangan kapasitas, menambahkan arang aktif, seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah,
tadi kan juga untuk pengujian tadi bahwa bahkan bisa diminum begitu Pak. Ya, ya, ya. Ini bagaimana untuk memastikan quality control ini benar-benar terjaga begitu Pak? Di perusahaan kami ada bagian quality control. Kita melakukan quality control dari mulai air baku kita, kemudian di akhir produksi kita, dan kita lakukan sampai di ujung di masyarakat, di pelanggan-pelanggan kita lakukan sampling. Jadi sejauh ini memang kita masih memenuhi syarat. Nah, ini kalau masyarakat sendiri begitu Ya. Pak, apakah bisa dilibatkan begitu untuk dalam pengolahan air dan mungkin apa yang bisa dilakukan begitu? Oke, biasanya kami sangat terbuka perusahaan kami. Yang pertama banyak sekali anak-anak sekolah, perguruan tinggi, mahasiswa itu mengunjungi instalasi kita untuk mengetahui bagaimana proses penjernihan air, bagaimana proses kita bisa memproduksi air dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, kami ada forum pelanggan. Forum pelanggan itu adalah perwakilan dari pelanggan kita yang untuk menjamin terjadinya komunikasi antara pelanggan dengan kami. Ya. Yang ketiga, kami membuka call center, kemudian ada beberapa sosial media kita seperti Instagram, Facebook, dan kami sangat mengharapkan masukan dari pelanggan-pelanggan kita. Kemudian lagi kami sangat mengharapkan kalau pengaduan ada kebocoran, ada misalnya kualitas air yang tidak baik. Kemudian lagi kami juga melakukan survei kepuasan pelanggan. Dari survei kepuasan pelanggan itu kami tahu apa keluhan pelanggan. Kemudian inilah merupakan feedback bagi kami untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ya. Nah, kalau untuk pelanggan sendiri Pak, apakah ada cara sendiri begitu untuk mengecek apakah air ini bersih dan sehat begitu Pak? Oke, yang pertama adalah air itu dia tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, dia ada bau klor. Kalau ada bau gas klor, itu berarti air itu septik. Dia tidak ada bakteri E. coli ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri awal. Baik, artinya tadi masyarakat juga bisa mengecek sendiri begitu kualitas airnya dan mungkin jika ditemukan adanya pencemaran atau seperti apa begitu bisa dilaporkan. Biar laporkan, gitu. ya Baik, benar-benar. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi saja. Lanjut. Saudara, sejenak kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, Saudara, dan masih bersama saya Bapak Andi Wijaya Adani, Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita berbicara mengenai tarif begitu Pak. Nah, bagaimana perkembangan tarif ini? Apakah akan ada rencana penyesuaian begitu Pak? Oke, jadi tarif air minum ini unik. Kalau tarif listrik itu enak kita. Karena apa? Semakin banyak income orang, dia akan konsumsi energi listrik semakin banyak. Pasti itu. Ada korelasi positif antara income dengan konsumsi energi listrik. Air minum tidak seperti itu. Sekaya apapun orang, dia akan menggunakan jumlah air yang sama. Sehingga kita tidak bisa mengkelaskan pelanggan itu berdasarkan konsumsi airnya. Kalau listrik bisa kan? 900, 1200, 3000 bisa kita klasifikasi. Kalau dia banyak uang, tidak mungkin dia mau dikasih 900. Pasti dia minta 3000 atau 4000 seperti itu. Air tidak bisa. Oleh sebab itu, pendekatan di air minum, kita melakukan pendekatan mengukur kemampuan. Kemampuan pelanggan kita. Jadi kami itu ada kelas tarif rumah tangga sederhana, ada rumah tangga yang di atas sederhana, kemudian ada rumah tangga mewah, kemudian ada niaga, kemudian ada perkantoran. Nah itu kita klasifikasikan seperti itu. Pendekatannya adalah mengukur kemampuan dari pelanggan kita. Dari apa? Dari misalnya kualitas rumahnya, ukuran rumahnya, seperti itu yang kita kita melakukan pendekatan. Nah, dalam air minum tarif itu harus full cost recovery tarif. Jadi tarif itu bisa memenuhi biaya operasional kita. Jadi alhamdulillah tarif kita walaupun murah, tarif kita ini rata-rata hanya 4.500 per meter kubik. 1 meter kubik itu 5 drum. Jadi kalau saya ngirimkan ke daerah Sako, itu 5 drum itu kami hanya dibayar Rp4.500. Itu sangat murah sekali tarifnya. Dan tarif kita di Indonesia ini tergolong tarif yang murah. Kami
terakhir bisa melakukan penyesuaian tarif pada akhir tahun 2023. Setelah 12 tahun tidak melakukan penyesuaian tarif. Dan menurut perhitungan kami 2027 kami harus melakukan adjustment tarif lagi. Karena itu tadi, karena inflasi, kemudian biaya-biaya meningkat. Jadi kita harus menyesuaikan tarif supaya tarif kita memenuhi full cost recovery tarif. Dalam tarif kita ada tarif subsidi, kemudian ada tarif penuh, kemudian ada tarif komersial, itu kita ada. Kemudian ada kami tarif itu dia progresif. Artinya kalau kita 10 meter kubik itu akan murah, kemudian 10 sampai 20 itu akan mahal, di atas 30 dia akan lebih mahal lagi. Ini untuk melakukan edukasi ke pelanggan kita supaya melakukan penghematan air. Betul. Baik Pak, nah apakah ini PDAM Tirta Musi sudah punya sistem terintegrasi yang mungkin bisa mempermudah masyarakat dalam bentuk pelayanan seperti apa Pak? Jadi yang menarik di masyarakat kita ini masih 40% lebih mereka itu ingin ditagih rumah ke rumah. Itu. Tetapi kami juga sudah menyediakan hampir kerjasama ke semua bank di Kota Palembang. Kita bisa menggunakan m-banking, kita bisa menggunakan di Alfamart, Indomaret, kemudian lagi lewat Shopee, ya, hampir semua di kantor pos itu, kemudian payment point itu juga bisa kita lakukan. Ini yang untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Baik. Artinya sudah ada sistem yang bisa dilakukan untuk lebih cepat begitu Pak. Nah, untuk mungkin tadi ada pengaduan atau segala macam begitu. Untuk call center-nya sendiri di mana Pak? Ya, call center kami ada, kita punya call center nomornya 0711 355 2223 kali. Jadi triple 2 ya, triple 2. Nah, ini call center. Kemudian yang rame ini sekarang ini di Instagram kita, karena followernya lebih dari 30.000 nih followers kita. Apa namanya Pak? Namanya Perumda Tirta Musi. Perumda Tirta Musi. Nah, boleh di follow begitu saudara di rumah. Mungkin ada yang mau endorse, mungkin bisa juga kita. Baik Pak, nah untuk di tahun 2025 begitu Pak, nah apakah PDAM Tirta Musi ini begitu punya target tersendiri begitu Pak untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat begitu? Oke, ini yang menurut saya agak di luar kebiasaan ya. Kita biasanya seperti saya sampaikan pertama tadi, menambah jumlah pelanggan itu sekitar 10.000 sampai 15.000 per tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini kami targetkan lebih dari 30.000, 3.500 berapa itu target kami. Jadi kenapa ini kami lakukan? Untuk melakukan percepatan cita-cita kami, semua masyarakat Palembang ini bisa menikmati pelayanan kita. Seperti itu. Baik Pak, terakhir ini harapan dari Bapak sendiri sebagai Direktur Utama untuk Perumda Tirta Musi dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat seperti apa, silakan Pak. Oke. Jadi visi perusahaan kami ini, platform perusahaan kami adalah Smart and Happy. Jadi kami membangun perusahaan yang happy. Jadi ini menarik karena saya lihat dari kami melakukan survei kepuasan karyawan kita. 95% karyawan kita puas dengan atmosfer kerja kita. Dan kami juga melihat efeknya ke pelanggan. 95% juga pelanggan kita puas dengan pelayanan kita, juga puas dengan pelayanan bagaimana perilaku karyawan kita terhadap mereka. Nah, ini yang kami ingin himbau kepada masyarakat, kita sama-sama jaga perusahaan ini. Ini merupakan aset berharga bagi Kota Palembang. Kalau perusahaan ini maju, perusahaan ini bagus, pelayanan akan lebih baik lagi. Kemudian kami juga menginginkan semua masyarakat Kota Palembang untuk memelihara, menjaga, memberikan masukan, kemudian melaporkan kalau ada terjadi pencurian, melaporkan kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran. Ini karena dapat menyelamatkan uang perusahaan, dan juga kami kalau ada keuntungan ini kami share ke Kota Palembang. Jadi untuk juga pembangunan Kota Palembang. Jadi itu himbauan kami. Yang terakhir adalah air, fresh water ini sangat terbatas, hanya 3% di atas dunia ini. Sisanya adalah air yang tidak bisa diolah seperti air laut. Nah, untuk itu kami menganjurkan masyarakat untuk berhemat air. Karena ini merupakan sumber daya yang terbatas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada masyarakat. Semoga 2025 ini akan lebih cerah lagi. Baik, terima kasih Bapak Andi Wijaya Adani, Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Semoga ini bisa memberi informasi kepada saudara di rumah terkait dengan air bersih dari Tirta Musi. Begitu, baik Pak.
Baik saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.